Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Abna'i talabah, fatahallahu alaikum jami'an wa ikhwanana barakallahu fi hayatikum. Kita bertemu kembali pada kajian kitab Mabadi' Awwaliyah karya ulama kita Abdul Hamid Hakim. Kita meneruskan kajian kita yang ketiga ini, yaitu kita akan membaca tentang bagian al-ahkam. Tetapi marilah kita mulai dengan membaca, mengirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif hadal kitab, kepada guru-guru kita semuanya. Semoga ini menjadi amal baik kita dan menjadi amal jariah bagi mereka yang telah mengajarkan kita akan hal-hal kebaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ahkam. Membahas tentang apa itu hukum. Al-ahkam itu jamak dari kata hukmun, hukmani, ahkam. Secara bahasa yang kita pahami, hukum itu adalah sekumpulan norma, sekumpulan kesepakatan-kesepakatan oleh suatu masyarakat, oleh suatu negara yang berfungsi untuk mengikat, mengatur kehidupan mereka supaya berjalan tertib, berjalan damai, dan keadilan bisa ditegakkan. Itu secara bahasa yang kita ketahui tentang hukum. Tetapi yang kita bahas di sini adalah hukum-hukum, baik itu yang bersifat taklifi maupun yang wad'i. Al-ahkamu tis'atun. Hukum itu ada 9. Muallif kitab ini Abdul Hamid Hakim menggabungkan antara taklifi dan wad'i. Apa itu hukum taklifi dan hukum wad'i? Hukum taklifi itu adalah khitabullah, yaitu kalam-kalam Allah, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang menuntut seseorang mukallaf untuk melaksanakan suatu perintah atau menjauhi suatu larangan atau memilih antara melaksanakan atau tidak. Jadi ada yang sifatnya tuntutan untuk melaksanakan atau untuk meninggalkan, dan atau sifatnya pilihan, fakultatif, memilih untuk melaksanakan atau tidak. Itu namanya hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i itu ialah ketentuan Allah, khitabullah, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menentukan sebuah sebab akibat, syarat sah atau tidak. Dia tidak bersifat tuntutan dan tidak pula pilihan. Baik, kita baca. Al-ahkamu tis'atun. Hukum itu ada 9. Al-wajibu, ada yang wajib. Wal mandubu, mandub. Wal mubahu, mubah. Wal haramu, haram. Wal makruhu, makruh. Was sahihu, dan sahih. Wal batilu, dan batil. Wal rukhsatu wal azimatu, rukhsah dan azimah. Jadi 5 yang pertama, wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh,
itu adalah bagian dari hukum taklifi, al-ahkam at-taklifiyah. Sedangkan as-sahih sampai al-azimah, 4 berikutnya itu adalah bagian dari hukum wad'i, al-ahkam al-wad'iyah. Kita urai satu persatu, apa itu wajib, apa itu mandub, dan apa itu azimah. Fal wajibu, yang dinamakan suatu kewajiban, ialah ma yusabu, ma sesuatu, yusabu yang diberikan pahala, ala fi'lihi, karena atau atas perbuatannya, dan sebaliknya wa yu'aqabu, dan mendapatkan iqab, mendapatkan siksaan, ala tarkihi, jika dia meninggalkannya, karena dia meninggalkannya. Di sini ada kata yusabu, yu'aqabu. Itu kita dalam kajian ilmu nahwu, yusabu, yu'aqabu itu adalah termasuk fi'il yang majhul. Artinya la yu'rafu fa'iluhu, la yudhkaru fa'iluhu. Fa'ilnya tidak disebutkan dalam suatu kalimat tersebut. Fi'il mudhari kalau dia dibentuk menjadi fi'il majhul, mabni majhul, kita ingat kaidahnya dhamma awwaluhu, huruf pertama itu diharokati dhammah, kemudian huruf qabla al-akhir itu di fathah, wa futiha ma qabla al-akhir, yusabu, yu'aqabu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika kita melaksanakan perintah, jika kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala, ganjaran, dan sebaliknya jika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa atau siksaan nanti di hari kiamat. Contohnya kas-shalawatil khamsi, seperti kewajiban menegakkan sholat 5 waktu, wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kewajiban sholat itu dari dalil wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Dalil tersebut itu adalah menunjukkan perintah, al-amru wal amru yaktadi, perintah itu menunjukkan kewajiban, wal amru yadullu alal ijab. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari perintah adalah untuk kewajiban. Wa shaumi ramadhana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas orang yang punya iman, yang beriman, meskipun itu imannya tipis, hanya mengucapkan syahadat la asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan jika dia meninggalkan dengan sengaja puasa Ramadan, berarti keimanannya saat itu dia sudah kehilangan iman. Wa shaumi ramadhana, tanpa ada sebab yang membolehkan untuk dia meninggalkan puasa tentunya. Yang kedua, al-mandubu, hukum taklifi yang kedua adalah al-mandubu, mandub. Dalam bahasa yang lainnya dinamakan sunnah atau mustahab. Al-mandubu yang dinamakan mandub adalah ma yusabu ala fi'lihi, jika kita mengerjakan kita mendapatkan pahala, diganjar, diberikan pujian. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa jika kita meninggalkan, ala tarkihi, atas meninggalkan perintah tersebut, seperti katahiyatil masjidi, seperti salat tahiyatul masjid, atau salat-salat tatawwu yang lainnya, seperti salat sunnah setelah salat fardu. Wal haram, yang ketiga adalah al haramu, haram. Apa itu haram? Ma sesuatu yusabu, yang kita diberikan pahala, ala tarkihi,
atas meninggalkan sesuatu tersebut, dan sebaliknya wa yu'aqabu, dan diiqab, disiksa, mendapatkan dosa ala fi'lihi, karena melaksanakannya. Seperti karriba, seperti kita makan atau bermuamalah dengan riba, wa fi'lil mafsadati, dan mengerjakan kerusakan seperti kemaksiatan, merusak di bumi, menyakiti orang, atau merusak harta milik orang lain, harta benda milik orang lain. Itu adalah termasuk hal yang dilarang. Jika kita melaksanakan, kita mendapatkan dosa, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan jika kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Ini kebalikan daripada al-wajib. Yang keempat adalah al-makruhu, yaitu hukum makruh. Kita harus bedakan antara makruh dalam kajian fikih dengan makruh kajian awal-awal masa sahabat dulu, yaitu yang kaitannya dengan teologi atau keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi makruh dalam ayat tersebut itu adalah hal yang dibenci. Itu dosanya lebih daripada haram. Kalau sementara makruh di dalam kajian fikih ini adalah ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diganjar, yang dipuji kalau kita meninggalkan, dan wala yu'aqabu, dan tidak disiksa ala fi'lihi, tidak mendapatkan dosa bila kita melaksanakannya. Seperti kata qadimil yusra alal yumna, mendahulukan bagian yang kiri daripada yang kanan, fil wudu'i, dalam berwudu. Jadi sunnahnya wudu itulah at-tayammun, mendahulukan mengerjakan yang kanan. Ketika kita membasuh kedua tangan, kita dahulukan yang yumna. Kemudian ketika kita mengusap telinga, meskipun itu sunnah, kita dahulukan yang kanan. Demikian juga ketika ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, kita dahulukan yang kanan. Itu adalah sunnahnya. Kalau kita dahulukan yang kiri, itu adalah makruh. Artinya kita tidak mendapatkan dosa bila kita melaksanakannya. Yang kelima dari hukum taklifi adalah al-mubah. Apa itu al-mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi. Bila kita mengerjakannya, kita tidak mendapatkan pahala, tidak dipuji. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan juga tidak disiksa, tidak mendapatkan dosa bila kita lakukan. Mubah ini takhyir, kita disuruh memilih mau melaksanakan atau meninggalkan, tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala juga. Seperti apa? Kan naumi fin nahar, seperti kita tidur di waktu siang, atau seperti makan sesuatu yang halal, itu adalah mubah. Tetapi tidur atau makan yang halal itu bisa jadi dia menjadi wajib kalau dia menjadi sarana atau wasilah untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya kalau kita tidak makan, kita tidak bisa sholat, tidak bisa belajar, tidak bisa mengaji, itu sudah menyiksa diri sendiri. Jadi makan di saat itu menjadi wajib. Atau tidur fin nahar, tidur di waktu siang. Bila kita tidak tidur, malamnya kita ngantuk, tidak mengikuti pengajian di malam, itu juga termasuk hal yang dilarang. 4 hukum berikutnya, sahih, batil, rukun, dan syarat, itu termasuk bagian al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum wad'i. As-sahih, yang pertama adalah as-sahih, ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu, yaitu sesuatu amalan ibadah yang terkumpul fihi dalam apa yang terkumpul, ar-ruknu, yang pertama rukun, wasyartu, dan syarat. Seperti sholat, itu kan ada rukunnya, mulai dari niat,
takbiratul ihram, baca Fatihah sampai pada salam. Dan ada juga syaratnya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Di antara syarat sahnya salat adalah wudu atau bersuci, kemudian menutup aurat. Nah, ketika semua syarat itu terpenuhi, semua rukun dilaksanakan dengan baik, maka ibadahnya, salatnya dianggap sah. Nah, sedangkan al-batil, kebalikannya sahih, sah adalah al-batil, batal. Ma la yajtami'u, suatu ibadah yang tidak bisa terkumpul, yang tidak terkumpul fihi, dalam suatu ibadah tersebut, ar-ruknu wasyartu, rukun dan syarat. Jadi tadi misalnya sholat, dia rukunnya sempurna, bagus, tetapi ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi. Misalnya dia kentut, atau dia bersentuhan dengan lain jenis yang bukan mahram, itu dia termasuk sudah batal wudunya, sehingga dia tidak suci. As-salatu ala ghairi taharin ala ghairi taharatin fala tasihhus shalah. Ibadah salat dengan tanpa taharah atau yang terbuka auratnya ketika salat itu tidak sah, namanya batil. As-salatu batilah, salatnya batal. Yang ketiga, ar-ruknu. Apa itu rukun? Ma yatawaqqafu alaihi, sesuatu yang tergantung kepadanya, sihhatus syai'i, apa sahnya sesuatu, wa kana juz'an minhu, dan sesuatu tersebut, ma tersebut itu bagian darinya, itu namanya rukun. Seperti ka ghusli al-wajhi lil wudu, ka ghuslil wajhi lil wudu, boleh ka ghusli, boleh ka ghusli. Ka ghuslil wajhi lil wudu, seperti membasuh wajah ketika kita berwudu. Membasuh wajah itu adalah termasuk rukun. Apabila tidak kita basuh muka kita ketika wudu, maka tidak sah. Atau misalnya dalam sholat, takbiratul ihram lis sholat, seperti takbiratul ihram, takbir yang pertama ketika sholat, ketika wudu, ketika sholat, itu adalah bagian daripada rukun sholat. Bila bagian tersebut kita tinggalkan, maka ibadah kita tidak sah. Wudu kita tanpa membasuh muka tidak sah, dan juga sholat kita tanpa takbiratul ihram juga tidak sah. Itu adalah rukun. Dia bagian dari sesuatu, bagian dari amal ibadah, dan menjadi apabila tidak dikerjakan, maka sahnya suatu ibadah itu terhalang. Yang berikutnya, yang terakhir adalah asyartu, syarat. Syarat itu apa? Ma yatawaqqafu alaihi, sesuatu yang tergantung padanya, apa? Sihhatus syai'i, sahnya sesuatu ibadah, walaisa juz'an minhu, walaisa dan tidak, juz'an merupakan bagian atau juz minhu dari suatu ibadah. Contohnya kama'in mutlakin lil wudu, seperti adanya air yang mutlak untuk wudu. Jadi air itu kan ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air musyammas. Dan syaratnya berwudu, syaratnya untuk bersuci adalah harus air mutlak, yaitu tahir wa mutahhir, air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, air sumur, air danau, air laut, itu suci mensucikan. Kalau yang suci tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi, air susu dan lainnya. Kama in mutlakin lil wudu wa satril aurati lis shalah, dan menutup aurat ketika sholat. Artinya menutup aurat itu tidak bagian daripada sholat, dan air mutlak itu tidak bagian daripada wudu. Tetapi adanya air mutlak, adanya menutup aurat itu menjadi syarat sahnya sholat. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa juz'an minhu. Bedanya,
Ar-rukun, kalau rukun itu adalah juz'un minal ibadah, kalau syarat itu bukan juz'un minal ibadah. Yang berikutnya ar-rukhsah. Apa itu ar-rukhsah? Al-hukmul ladzi yataghayyar, suatu hukum yataghayyaru yang berubah, min su'ubatin, dari kesulitan, ila suhulatin, kepada kemudahan. Kenapa? Ma'aqiyami sababil hukmil asli, karena adanya sebab daripada hukum asal, ar-rukhsah. Seperti kajawazil fitri lil musafiri, seperti bolehnya untuk tidak berpuasa untuk iftar bagi orang yang bepergian. La yajhaduhu as-saumu, meskipun musafir tersebut tidak terbebani dengan melaksanakan ibadah puasa. Seperti kita berangkat pergi ke Surabaya, Jakarta Surabaya itu kan waktu tempuhnya cuma 1,5 jam perkiraan kalau naik pesawat. Itu secara fisik orang akan mampu untuk sholat karena tidak memberatkan dirinya untuk mengangkat naik, seperti tidak naik kereta atau naik bis yang terasa capek. Tetapi meskipun tidak terasa capek, dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. La yajhadu shaum, meskipun dia tidak terbebani dengan melaksanakan ibadah puasa, dia tetap mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tentunya sebaliknya, meskipun dia terbebani dengan puasa, tetapi pekerjaan harian dia seperti kuli panggul itu bukan menjadi rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Wa aklil maitati, dan seperti makan bangkai, lil muttori, bagi orang yang terpaksa. Makan bangkai adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagimu bangkai. Ketika orang sudah terpaksa, bila dia tidak makan bangkai tersebut, dia akan meninggal, dia akan hancur binasa, maka rukhsah baginya, dibolehkan baginya untuk memakan bangkai tersebut. Yang terakhir adalah al-azimatu. Apa itu azimah? Hiya al-hukmu. Azimah itulah hukum asal. Puasa itu hukum asalnya adalah wajib. Ketika ada illah, ketika ada sebab, misalnya dia pergi atau misalnya dia sakit, maka dibolehkan untuknya tidak berpuasa. Al-hukmu kawujubis salawatil khamsi, seperti kewajiban salat 5 waktu. Wa hurmati aklil maitati li ghairil muttarri, wa hurmati aklil maitati, dan seperti haramnya makan bangkai bagi siapa? Li ghairil muttarri, bagi orang yang tidak terpaksa. Bagi orang yang sehat dalam keadaan bisa makan apa saja, diharamkan baginya untuk makan bangkai. Demikian sesi kita pada kali ini yang menerangkan tentang pembagian hukum-hukum taklifi dan hukum-hukum wad'i dalam kajian kitab Mabadi Awwaliyah. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan anak-anakku semuanya serta para hadirin dan kawan-kawan dimanapun berada. Dan tugas bagi anakku semuanya adalah memberikan harokat dan terjemah bagi teks yang akan dibagikan nanti dalam media yang ada. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.